Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasiru li awliyaih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebelum melanjutkan pengajian rutin kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, alhamdulillah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan sedaya ditakdir saged ngelampahi rutinitas perintahipun Allah Subhanahu wa taala berupa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sapa wonge saged melakukan sholat jamaah maghrib berjamaah, diumpamakan orang itu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan pergi haji dan umroh ke Baitullah. Muga-muga para bapak, para ibu, kula kali panjenengan sedaya angsal fadilah amal ibadah haji lan umroh. Amin Allahumma amin. Dilanjutaken kula kali panjenengan sedaya thalabul ilmi, belajar satu bab dari ilmu. Mudah-mudahan barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, maka dia seperti melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Fadilah pahalai kula kali panjenengan sedaya i'tikaf, duduk tenggene masjid kados ngeten iki. Terus Kanjeng Nabi diumpamakan orang tersebut, hamba tersebut mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin Allahumma amin. Sesuai kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ayyusalliya alfi raqatin tatawwa'an. Man barang siapa ta'alama belajar baban satu bab minal ilmi dari ilmu, wong belajar iku ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi, baik wong iku pembelajarane iku dilakoni atau mboten dilakoni. Jadi kula kali panjenengan niki ngaji dilakoni alhamdulillah, boten dilakoni nggih naudzubillah. Dilakoni napa mboten, kula kali panjenengan sedaya belajar ngeten iki, maka kana afdhala min ayyusalliya alfi raqatin tatawuan, maka orang tersebut sama halnya mendapatkan fadilah keutamaan sholat sunnah alfi raqatin, pinten niku 1000 rakaat. Kula dereng nate Pak Tris nglampahi sholat sunnah 1000 rakaat. Jenengan nglampahi sholat taraweh pinten rakaat? 20. Ditambah witir 3 mawon pun kepengen kudu mlayu mawon napa maneh 1000 rakaat. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan ngaji kula kali panjenengan sedaya sing ngene
halaman kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah di halaman winginane niku halaman pinten niku 77 nggih. Bulan yang lalu tanggal 7 bulan Januari kemarin kita membaca hadis Al-Hadisul Ashir, hadis yang nomor 10. Izin membaca saja sedikit, nanti lanjut hadis yang selanjutnya. Para bapak, para ibu, jenengan buka halaman 77 niku. Al-Hadisul Ashir an Kulayb bin Hazim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sedikit mengulang, nanti meneruskan hadisnya, hanya membaca maksud dan artinya mawon. Dari Kulayb bin Hazim radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qaumi utlubu al-jannata bijahdikum, wahai kaumku carilah surga dengan kesungguhanmu. Wa ahribu minan nari bijahdikum, dan jauhilah neraka dengan kesungguhanmu. Wa innal jannata la yanamu talibuha, karena orang yang mencari surga itu tidak tidur. Wa innan nara la yanamu haribuha, dan orang yang menjauhi neraka itu juga tidak tidur. Wa innal jannata mahfufatun bil makarihi, sesungguhnya surga itu penuh dengan siasat. Wa innan nara mahfufatun bil ladati wasyahwati, dan neraka itu penuh dengan kelezatan dan syahwat. Fala tulhiyannakum anil akhirah, maka janganlah kalian berpaling dari akhirat. Itu pengajian bulan Januari kemarin. Nah sakniki monggo kula kalih panjenengan sedaya nerusaken. Wa jaa fi hadisin akharin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wa jaa lan teko, mulai niku terusane, fi hadisin ing dalam hadis akharin kang weneh. Saking sinten hadis? Pada hadis yang lain niku dari siapa? Saking pundi? An Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis yang lain ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang lain ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, annahu qol, Kanjeng Nabi niku dawuh. Dawuhe napa para bapak, para ibu? Yunadi iku dawuh, yunadi undang-undang. Sapa munadin, sapa wong kang undang-undang. Idza dakhalatat kalane mlebu sapa ahlul jannati, sapa ahli swarga. Bil jannati ing dalam swarga. Ana lakum, ana wus mangsane lakum keduwe sira kabeh. Antahyu apa yen to urip sira, wala tamutu lan ora padha mati sira kabeh.
abadan ing dalam selawase. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika ngeten para bapak, para ibu. Yunadi munadin idza dakhala ahlul jannati fil jannati anna lakum antahyu wa la tamutu abadan. Artosipun inggih menika jika orang-orang penduduk surga itu sudah wong-wong sing nang donya iki ditakdir Gusti Allah sudah masuk surga. Nang gene swarga itu ada suara memanggil. Bahasane niki yunadi munadin. Yunadi munadin itu ada suara memanggil. Telah tiba waktu bagi kalian untuk hidup. Jadi ana tahyu, telah tiba waktu bagi kalian untuk hidup. Hidup sing selamase, wala tamutu abadan. Jadi benjing tiang sing mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala niku didhawuhaken orang tersebut wala tamutu abadan analakum antahyu, kalian semua itu akan hidup selamanya, tidak akan meninggal dunia ketika sudah masuk surga. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah melebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus sinten wong-wong sing saged mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala niku sinten? Yaiku man wong atau ani dakhalal jannah. Man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, sapa wonge taat kepadaku maka wongku bakal mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lah sinten wong sing boten purun mlebet swarga niku wa man asani faqad aba. Orang yang tidak masuk surga itu wong sing bangkang, wong sing gak gelem. Nah, wong sing gak gelem mlebet swarga niku sinten mawon? Nggih, orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Para bapak, para ibu, kula kalih panjenengan sedaya sakniki sampun mlebet bulan Nisfus Sa'ban yang tanggal berapa niki? 16. Sejak awal bulan Rajab kita ini telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah untuk membaca doa nopo? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana fi Rajaba, berkailah kami di bulan Rajab. Rajab sudah meninggalkan kula kalih panjenengan sedaya. Ya Allah, berkailah kula kalih panjenengan sedaya di bulan Sya'ban. Sya'ban sudah pada tanggal malam 17 niki. Nah, muga-muga kula kalih panjenengan sedaya saged mlebet, saged berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, muga-muga kula kalih panjenengan sedaya ditakdir kali Allah Subhanahu wa taala saged berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tenggene hadis yang nomor 10, ya qaumi utlubu al jannata bi juhdikum. Maksudipun napa?
Kula kali panjenengan sedaya pengen mlebet swargane Allah Subhanahu wa taala harus dengan kesungguhan. Nah, ibaratnya kula kali panjenengan sedaya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rejab niki kan cara bahasane para alim, para ulama iku diumpamakan bulan menanam. Orang bertujuan menanam itu tujuannya nopo? Panen. Tujuannya wong amal iku oleh ridhonipun Allah, oleh syafaate Kanjeng Nabi. Otomatis tiang niku angsal ridhone Allah, angsal syafaatipun Rasulullah. Swarga niku gampang. Ibarat kula kali panjenengan Rejab wingi menanam. Nah, wong sing pengen duwe tanaman subur kudu disirami. Menyiram itu sejak awal bulan Sya'ban. Mboten mungkin wong iku saged duwe tanaman subur nek mboten disirami. Subur mawon mboten apalagi panen. Lah panene amal niku inggih menika diumpamakan bulan Ramadan. Kula kali panjenengan mboten mungkin panen nek mboten nate naname mulai Rejab wingi. Dan kula kali panjenengan tanaman iki mboten mungkin tumbuh baik, mboten mungkin tumbuh subur lek mboten disirami mulai Sya'ban wingi. Iki bulan Sya'ban masih ada beberapa hari lagi. Tesik disirami. Siramine nopo? Cara wong nandur tanaman disirami gawe toya, dipupuk gawe garam gitu. Cara wong amal ibadah nyiramine amal bulan Sya'ban iki bulane menungso taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iku runtutane keterangane hadis niki ngeten para bapak, para ibu. Amalan lain yang dianjurkan yang gini bulan Sya'ban adalah memperbanyak nopo? Memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 niko didawaaken napa? Tasih apal jenengan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Niko Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, saged jenengan tingali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawat salamlah kalian kepada Nabi. Mudah-mudahan kula kali panjenengan saged maos ngakeh no maos sholawat. Iki keterangan kitab ya qaumi utlubul aljannata bijuhdikum, iku maksude inggih menika ya qaumi, wahai kaumku, utlubu carilah aljannata surga bijuhdikum dengan kesungguhanmu. Kesungguhan kula kali panjenengan sedaya belajar mencintai diri kula kali panjenengan sedaya ngangge napa? Kula kali panjenengan sedaya niki belajar mencintai diri kita sendiri. Damel napa? Damel didamel maos istighfar. Tandane menungso mencintai ruhaninya. Menungso iku ditakdir nang donyane kathah-kathah ngakeh-ngakehake maos istighfar. Iki sesuai kalian
dawuh Kanjeng Nabi, carilah surga dengan kesungguhanmu. Kesungguhan kula kali panjenengan sedaya tenggene ulan Sya'ban niki napa? Ngakeh-ngakehno tobat. Ngakeh-ngakehno istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 gitu. Nek kula kali panjenengan sedaya maos istighfar, ndongakno wong-wong seperti kula kali panjenengan habis salat niku maos istighfar napa? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sakliyane niku napa? Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Istighfar, sayyidul istighfar napa? Apal nggih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Niku membaca sayyidul istighfar. Sedaya sing kula kalih panjenengan waos niku dalam rangka napa? Kula kalih panjenengan sedaya cari ridhone Allah, sungguh-sungguh golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan bertaubat, dengan membaca istighfar. Merga napa para bapak, para ibu? Benjing tenggene akhirat niku kathah tiang niku getun lan napa biyen aku nang donya kok mboten ngakeh-ngakehno maca istighfar lan napa kula kok kathah nganggure. Merga benjing niku ditampakkan buku catatan amal sedaya niku. Wong nang donyane kok lesane iki selalu basa berzikir maos istighfar, iku beruntung sangat. Beruntung maksudnya pun dos pundi? Sesuai kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, beruntung sekali. Siapa yang beruntung? Liman, bagi orang wajada yang menemukan fi sahifati, di dalam buku catatan amal ketika dia di dunia ini, istighfaron kasiro, wong iki akeh maca istighfare. Oh, Pak Ahmad istighfarnya banyak, Pak Abdul istighfarnya banyak. Ya itu kelihatan. Mula sangka iku mumpung kula kalih panjenengan sedaya niki benar-benar pengen angsal ridhonipun Allah, pengen menggapai, pengen memasuki bulan suci Ramadan, dimulai sejak bulan Rejab, diperbaiki bulan Sya'ban, ne Ramadan iki benar-benar kula kalih panjenengan sedaya angsal bulan yang benar-benar suci, benar-benar yang benar mulia, sehingga kita mendapat syafaat dari baginda Nabi, sehingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana wis mangsane lakum kedue sira kabeh apa antasyihu apa yen to waras sira kabeh wala taksimu lan ora padha lara sira kabeh abadan ing dalam selawasi. Kula kalih panjenengan sedaya niki mangke lek pun ditakdir kali Allah Subhanahu wa taala mlebet swarganipun Allah, maka di sana tidak ada sakit,
wa ana lakum antasihhu wala taqsim wala tasqimu abadan. Telah tiba waktu bagi kalian untuk sehat dan tidak sakit selamane. Sapa wonge takdir mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala, mongko wong iku bakal tidak akan sakit selamanya, akan sehat selamane. Jadi nang swarga iku mboten enten loro ngeluh, mboten enten asam urat, mboten enten kolesterol, sehat sedaya nang. Mangkane ana ngene swarga niku wonge sing asale enom, sing asale tuwek dadi enom. Nek swarga niku enom sedaya. Niki wonten keterangane kitab niki. Mula sangga iku kula kalih panjenengan sedaya niki carane menggapai rahmat Allah, carane menggapai ridhonipun Allah Subhanahu wa taala dimulai napa? Mulai bulan Sya'ban niki. Kula kalih panjenengan sedaya wingi malam nisfu Sya'ban dianjurkan napa? Maos Yasin 3 kali. Niate nggih wonten 3. Yang pertama muga-muga kula kalih panjenengan sedaya diparingi napa? Panjang umur, barokah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kali mugi-mugi diparingi rizki kata halal barokah. Nomor 3 muga-muga kula kalih panjenengan senantiasa diberi kita tetep iman untuk bisa husnul khotimah. Iku sedaya dalam rangka napa? Kula kalih panjenengan sedaya dalam rangka untuk bisa mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih kula kalih panjenengan kudu berjuang kados ngoten niku. Didhawaken kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan manusia, salah satu la turfa salatuhum. 3 orang ini tidak diangkat sholatnya fauqa ru'usihim, di atas kepala mereka, sibrun, walaupun hanya sejengkal tangan. Maksudnya napa? Ono wong iku ngibadah, sholate sae, sujute sae, bahkan malam nisfu Sya'ban iki njungkung ibadah, wiritane kaum penceng, dilalah mboten diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Sinten niku? Nah, rajulun nomor setunggal, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Rajulun adalah seorang laki-laki amma qauman yang mengimami suatu kaum, yang memimpin suatu kaum, wahum lahu karihun, akan tetapi makmumnya kaumnya benci kepadanya. Naudzubillah min dalik. Bagi seorang pimpinan, bagi seorang imam, kalau tidak disukai makmumnya itu berbahaya, menjadikan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa mencapai disukai oleh makmumnya harus berusaha. Seorang imam harus sesuai antara perkataan dan perbuatan. Akhlaknya nggih kudu sae. Terus sinten malih di antara tanda orang yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu awam ra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Wa mra'atun adalah seorang wanita batat yang bermalam-malaman. Batat ada yang menerjemah tidur-tiduran, batat ada yang memaknai bangkang. Wa zaujuha 'alaiha sakhitun, sedangkan suaminya sakit hati kepadanya. Didengarkan bagi seorang wanita, berapapun banyak ibadahmu, berapapun banyak amalmu, kalau suamimu tidak ridho kepadamu,
mustahil Allah akan menerima amal ibadahmu. Nah, ini yang kedua, yang ketiga, wa akhwani mutasarimani. Wa akhwani adalah dua orang berkawan, dua orang bersaudara. Mutasarimani. Mutasarimani kopo? Berseteru, saling tidak rukun, saling tidak akur, saling ada dendam dengki di antara mereka. Wa akhwani mutasarimani, dua orang yang berkawan saling tidak menyapa antara satu dengan yang lain. Nah, ini menjadikan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kadang-kadang manusia ini merasa angkuh, tidak mau meminta maaf kepada orang lain, merasa sombong, merasa dirinya sudah suci, dirinya sudah bersih, dirinya sudah tidak punya salah dengan siapapun. Makanya orang-orang tua zaman dahulu, para alim, para ulama, sebenarnya kunci orang memperoleh Lailatul Qadar itu ketika dia bisa menggunakan malam nisfu Sa'ban dengan baik. Dengan cara apa? Ya, meminta maaf kepada hakul adami sesama manusia. Ya, zaman sekarang lebih enak lagi. Kalau bisa datang ya datang langsung. Kalau tidak bisa ya lewat WA. Kalau tidak bisa WA satu-satu ya langsung di WA grup. Kita memohon maaf, mohon ampun secara hakul adami. Urusan dimaafkan dan tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita secara pribadi sudah meminta maaf. Dan barangkali ada orang yang punya salah kepada kita, bagaimana? Tanpa dia meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan mereka. Agar supaya apa? Kita, amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dalam bahasa kitab ini dijelaskan utlubu al jannata bijuhdikum, iku carilah surga dengan kesungguhanmu. Iki pemahamannya sangat dalam. Dalam riwayat hadis yang lain, sakderenge kula kalih panjenengan sedaya niki meneruskan keterangan hadis niki. Zaman biyen niku ada dua seorang sahabat. Dua seorang sahabat ini berseteru, saling tidak rukun antara satu dengan yang lain. Nah, diriwayatkan, diceritakan dalam salah satu kitab itu yaltaqiyani. Dua orang sahabat ini bertemu. Nah, ketika mereka berdua berjumpa, ising jenenge wong gak rukun. Ketika bertemu niku napa para bapak, para ibu? Wa yarid hadza wa yarid hadza. Yang ini berpaling, yang itu juga berpaling. Mergo napa? Wong loro iki gak rukun. Suatu ketika ketemu di majelisnya Nabi, juga salaman itu tidak salaman. Ketemu di masjid, pas waktunya salaman melengos, tidak salaman. Zaman dulu itu sudah ada kejadian seperti itu. Pak yarid hada wa yarid hada. Yang satu berpaling, yang satunya juga berpaling. Akhirnya ada salah satu sahabat itu bertanya, sowan nanggane baginda Nabi. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat ya Rasulullah. Dua seorang sahabat ini dua-duanya saling tidak rukun ya Rasulullah. Aina wa khairuhuma ya Rasulullah. Mana di antara kedua orang sahabat ini yang terbaik? Ono wong saling berseteru, saling tidak rukun. Sing paling apik sing ngendi? Apa to sing paling apik iku sing rajin salate? Napa kata baginda Nabi? Tidak. Apa to sing paling apik iku sing sugih? Tidak. Apakah yang paling baik itu yang paling kaya, yang banyak sedekahnya? Tidak. Apakah yang paling baik itu mergo supuwe, mergo tuwone, atau apakah yang terbaik itu sing sering bolak-balik melakukan haji dan umroh? Ternyata semua itu tidak. Lalu
mana yang terbaik di antara mereka berdua ya Rasulullah ketika dua orang bersaudara ini tidak saling rukun? Maka jawabannya baginda Nabi, yang terbaik di antara keduanya adalah alladzi yubda'u bisalam, yang memulai mengucapkan salam, yang memulai mengajak rukun, yang memulai mengajak damai duluan. Itu yang terbaik. Maka apapun kondisinya, diajarkan oleh para guru-guru kita, orang-orang tua kita, para alim, para ulama, mulai sebelum nisfu Sya'ban itu kita sudah saling meminta maaf kepada siapapun. Jadi orang meminta maaf itu mboten ngenteni nunggu riyoyo. Jadi hari raya juga bagus, tapi sebelum hari raya, agar kita memasuki bulan suci itu benar-benar bersih, suci, berusaha semaksimal mungkin. Itu dimulai sejak Rajab, dipupuk mulai bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan di Ramadan kita benar-benar melakukan ibadah itu dengan baik. Mula sangka iku dalam bahasa lain, ya qaumi utlubu al jannata bijuhdikum, iku cari surga dengan kesungguhanmu. Itu kesungguhan kita secara hakullah, kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Kesungguhan kita dengan sesama makhluk Allah itu bagaimana kalau kita punya salah, kita minta maaf, dan kalau ada orang lain yang punya salah kepada kita, kita maafkan walaupun dia belum meminta maaf kepada kita. Dengan demikian mudah-mudahan kita tergolong sabda dawuhipun Kanjeng Nabi, salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi, yang barang siapa melakukan 3 perkara ini, hasabahullahu ta'ala hisaban yasira, Allah akan menghisab orang tersebut dengan hisaban yang ringan. Wa adkhalahu al jannata bi rahmatihi, Allah akan memasukkan surga dengan rahmatnya. Qalu, para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah, apa 3 perkara itu ya Rasulullah yang membuat derajat manusia itu bisa mulia, yang membuat manusia itu mendapat kasih sayangnya Allah? 3 perkara itu, yang pertama adalah tu'ti man haramaka, engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Kemudian yang kedua adalah wattasilu mangqata'aka, engkau menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan kepadamu. Dan kemudian yang ketiga adalah wata'fu amman dolamaka, engkau mengampuni, engkau memaafkan orang yang pernah berbuat dolim kepadamu tanpa syarat. Kulo kali panjenengan kadang-kadang ada orang yang dolim berbuat jahat kepada kita, nggak usah kita itu dendam, nggak usah kita ingin membalasnya, cukup wakafa billah, cukup dengan Allah yang akan membalasnya. Karena apa? Ahsin, berbuat baik, ilal muhsin, kepada orang yang berbuat baik kepada kita, fa innal musi satakfihi isaatuk, cukup dengan orang yang berbuat jelek itu akan terbalas oleh kejelekannya sendiri. Makanya faida fa'alta dalika, apabila seorang hamba mampu melakukan 3 perkara, yang pertama memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, yang kedua menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita, kemudian yang ketiga adalah memaafkan orang yang pernah berbuat dolim kepada kita, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan rahmat dari Allah, akan mendapatkan tiket swarga secara gratis. Mudah-mudahan ngaji ini disertai hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo ndonga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.